pagi sahabat Toko PJM, ketemu lagi sama kita di podcast Toko PJM hari ini. Ini khusus untuk hari ini spesial banget dari Boral. Nih yang pakar-pakarnya Jaya Food nih. Jadi kita nanti beberapa pertanyaan yang mungkin ada di benak customer yang ada di retail, yang ada di rumah, banyak yang tanya nih, kita jawab langsung sama pakarnya. Spesial Pak Monang, selamat pagi. Halo, mana? Ya. Gimana kabarnya Pak hari ini ya? Ya, sehat, tetap semangat terus. Jadi langsung aja sama Pak Monang ya. Pak Monang ya, kan banyak yang tanya nih, Jaya buat taunya Jaya buat tentang Boral dan sebagainya. Boleh cerita sedikit nggak sih tentang Jaya buat dari company-nya sendiri? Ya, oke. Sebelumnya mungkin saya jelasin dari perusahaan kita ya. Jadi saya sendiri di sini Monang bertanggung jawab untuk menghandle wilayah Bali dan Nusa Tenggara untuk di sales retailnya seperti itu. Jadi terkait dengan perusahaan kita, orang lebih banyak mengenalnya Jaya Board gitu. Karena memang familiarnya seperti itu. Kalau dari instansi perusahaan kita sendiri sih namanya PT Petro Jaya Boral Cluster Board. Nah seperti itu. Jadi kita bergerak di bidang papan gipsum, lalu sistem partisi dan sistem plafon tentunya. Seperti itu sih Mbak. Jadi kalau udah pakar-pakarnya tentang pergipsuman itu yeah. Jaya Board, ya kita udah tahu lah, iklan di TV-nya juga banyak gitu kan ya. Jadi langsung yang mau tak tanya ini sebenarnya Pak Monang ya, beberapa pertanyaan dari customer sih sebenarnya. Papan gipsum ini kan kalau Jaya Board tuh kan punya dua merek yang cukup dikenal orang, cukup dikenal luas gitu ya kan, Indoboard sama Jaya Board. Sebenarnya yang membedakan mereka berdua itu apa sih? Waduh, sebelum masuk ke sini mungkin saya jelaskan dulu lah ya. Papan gipsum itu dari bahan dasarnya sebenarnya inti core-nya itu adalah ya gipsum. Gipsum itu dari nama kimianya itu kalsium. Ya catatannya jangan lupa kalsium sulfat dihidrat. Jadi ini punya banyak manfaat lah, baik itu di bidang kesehatan, ya kan, di bidang mungkin untuk konsumsi juga, dan tentunya untuk di bidang material bangunan seperti yang kita produksi seperti itu kan. Lalu seiring dengan perkembangan waktu ya kita ngikutin untuk memenuhi peminat pasar. Jadi kita untuk papan standarnya sendiri kita punya dua produk, yaitu Jaya Board Citrox dan untuk second brandnya Indoboard. Nah terkait dengan pertanyaan itu tadi tentang perbedaan, ini lebih men-challenge ya. Lebih apa ya, kadang-kadang pertanyaan seperti ini memang kita perlu kasih pemahaman ke customer bahwa memang Citrox ini atau Jaya Board ini menjadi produk andalan kita, bahwa papan Jaya Board Citrox itu yang menjadi apa ya, papan gipsum utama kita gitu kan, papan gipsum utama kita. Jadi kalau dilihat dari perbedaannya, perbedaan yang paling nampak itu adalah dari sisi bobot. Jadi bobot Jaya Board Citrox itu sedikit lebih ringan dibandingkan Indoboard. Kalau untuk luas per meter persegi kira-kira sekitar 5,1 kg lah kalau untuk Jaya Board, sedangkan papan Indoboard itu sekitar 5,4. Nah untuk formulasinya sendiri kita lagi berusaha nih, khususnya untuk papan Jaya Board Citrox itu kedepannya kita akan coba untuk supaya dia lebih ringan lagi gitu, bahkan bisa di bawah 5 kg untuk per meter perseginya, seperti itu sih kira-kira. Lalu kemudian perbedaan selanjutnya adalah di papan Jaya Board Citrox itu kita ada screw line yang membantu aplikator ketika untuk pemasangannya itu, membantu mempermudah. Lalu yang selanjutnya betul. Lalu kemudian yang terakhir adalah sisi tepi di Jaya Board Citrox itu lebih diperkuat lagi gitu. Untuk memaksimalkan pemasangan itu kita menjamin supaya nggak amit-amit lah ya jatuh dari sistem rangkanya itu tadi. Tapi walaupun demikian bukan berarti Indoboard tidak bisa diandalkan gitu. Untuk di kelasnya sendiri Indoboard ini memakai teknologi Citrox yang lama gitu. Jadi masih tetap diandalkan walaupun harganya lebih ekonomis gitu.
dengan teknologi honeycomb yang kita patenkan. Jadi kalau kita lihat dari struktur inti gipsumnya, kalau kita lihat gitu kan, kita kopek, itu dia seperti ada sarang lebah. Nah itulah yang membuat dia lebih ringan dibandingkan papan lainnya gitu untuk di kelasnya itu. Seperti itu sih kira-kira Mbak Ana. Oh iya, baik Pak Monang, terima kasih banget ya. Jadi cukup menjawab nih karena banyak yang tanya, terus kalau sama apa bedanya, kenapa harus seperti ini? Jadi dari segi memang kalau harga memang lebih ekonomis si Indobot sendiri. Betul. Cuma ya karena teknologinya tetap karena Indobot pakai teknologi yang sebelumnya ya Pak ya. Terus kalau ini yang sering juga ditanyain sama customer nih Pak, kalau Indobot dengan harganya yang ekonomis, kalau dibandingkan dengan merek lain, saya sih biasanya kayak gitu. Jadi merek lain itu sama ini kan sama Mbak harganya atau lebih murah merek lain gitu. Apa yang membuat Indobot sendiri itu bisa ini lebih dipercaya kayak gitu sih Pak? Apa sih yang meyakinkan untuk meyakinkan customer juga sih bahwa Indobot tuh salah satu yang rekomen gitu loh? Ya kalau dari kita sih Mbak ya, untuk membuat sebuah papan gipsum kita punya formulasi yang kita usahakan konsisten gitu. Konsistennya dalam arti apa? Dalam arti kualitas. Ini yang kita coba edukasi ke setiap customer kita, baik itu owner untuk pemilik home living, kemudian ya semuanya lah, aplikator juga. Kita coba yakinkan bahwa produk kita itu lebih berfokus ke kualitasnya itu sendiri. Jadi Indobot sebagai andalan kita juga, sebagai second brand kita untuk harga yang lebih murah dibandingkan dengan produk lain, kita berusaha untuk lebih konsisten secara kualitas gitu aja sih. Konsisten artinya produksi dari yang dulu dengan yang sekarang, kemudian harapannya dengan kekonsistenan kualitas ini tidak untuk secara jangka panjang tidak membuat cemas gitu customer yang menggunakan produk kita. Ya amit-amit adalah beberapa kejadian ya yang papan gipsumnya bisa lepas gitu dari rangkanya, padahal ya sekrupnya masih ada di situ gitu. Ini yang kita coba ngedukasi gitu ke customer bahwa pentingnya sebuah papan gipsum yang berkualitas seperti itu sih Mbak Ana. Ya. Lebih ke yang tadi yang sempat Bapak bahas sedikit itu adalah tentang yang gipsum jatuh. Itu emang sering banget saya juga dengar karena saya kebetulan juga di retail, jadi saya banyak dengar komplain seperti itu. Apakah itu termasuk salah satu faktornya dari kertas gipsum sendiri, apa kemungkinan seperti itu apa tidak Pak? Atau mungkin faktor luar atau faktor kertas itu juga berpengaruh? Oke, kalau kaitan pertanyaan itu mungkin saya harus menjelaskan lebih detail ya kriteria papan gipsum yang baik itu seperti apa. Jadi memang salah satu komponen atau komponen yang saling berkaitan itu adalah inti core gipsum itu sendiri dan kertas. Nah, di kita tidak nego-nego sih untuk kertas itu. Kita betul-betul kita jaga supaya inti core dengan kertas ini bisa saling mengikat untuk menghindari yang namanya patah. Kemudian nah ini poin berikutnya adalah kita berusaha bahwa papan yang kita produksi itu tidak lendut, tidak sagging. Jadi kalau lendut itu apa ya? Saya mungkin gelombang itulah, bergelombang. Nah di kita komitmen bahwa kelendutan papan kita itu maksimal hanya 2 mili aja. Itu yang kita kita usahakan sampai ke customer terakhir. Sampai ke ininya ya. Jadi kalau untuk ruang-ruangan seperti kamar, ruang tamu itu masih kan itu bukan tempat yang begitu mainstream kan untuk kelendutan itu sendiri. Kalau selain ini kan lagi bahas papan-papan gipsum dan lagi melihat di atas nih. Kalau untuk ini sendiri keunggulan gipsum sendiri lah dibandingkan dengan plafon yang lain lah gitu kan. Apa sih yang membuat baiknya tuh sebenarnya pakai gipsum tuh karena ini loh gitu loh. Apa sih Pak sebenarnya yang membuat unggul gipsum itu sendiri? Ya kalau kita ngikutin pola keinginan manusia sekarang ini ya
pengen kelihatan cantik, pengen kelihatan bersih. Nah itu papan gipsum mampu untuk itu gitu loh. Jadi papan gipsum itu memang ketika diaplikasikan yaitu tadi dia lebih kelihatan rata. Jadi sepertinya ya kalau kita sambil tiduran rebahan misalkan lihat ke atas itu ya cantik gitu loh. Dan bisa dari Jayapot sendiri punya beberapa papan gipsum yang bisa memenuhi keinginan customer itu sendiri gitu loh. Bahkan sampai ada yang bisa ditekuk gitu. Ya kita menyediakan beberapa lini produk untuk memenuhi kebutuhan konsumen itu sih. Itu sih Mbak. Jadi kalau papan gipsum itu kita bisa simpulin kalau nggak ada retak rambut seperti itu ya, jadi mulus gitu kan. Mulus lah ya. Mulus, jadi kalau kita lagi tidur atau kita lagi ada di rumah gitu, jadi kita kelihatan wow rapi gitu kan. Tapi memang Mbak Ana, kalau papan gipsum itu di satu sisi dia ya mau papan gipsum manapun memang tidak tahan air ya. Kita perlu tekankan di sini papan gipsum itu tidak tahan air. Tapi perlu kita lihat dari sisi yang lain. Ketika atap ya kan, di atas plafon kan ada atap itu kadang-kadang kan kita bermasalah kan sama atap rumah, baik itu gentengnya atau mungkin apapun lah, sehingga menyebabkan kebocoran ketika hujan. Nah papan gipsum itu punya kelebihan gitu, dalam artian kalau misalkan terjadi kebocoran ya dia akan nampak gitu loh. Lalu kemudian bagian yang kena air itu bisa kita perbaiki, sekaligus juga bagian atap yang rusak itu. Jadi papan gipsum itu bisa sebagai acuan juga, oh berarti kita harus perbaiki ya gitu, customer bisa aware gitu loh. Dan kalaupun rusak papan gipsum ini dia nggak perlu diganti satu bagian gitu. Jadi bagian yang itu saja, bagian satu titik itu diperbaiki bagian yang itu aja, nggak perlu satu bagian semuanya gitu ya. Itu sih, jadi lebih ekonomis, lebih efisien, memudahkan customer lah seperti itu. Setelah dipasang, dikompon ulang, dicat ulang, sudah kembali cantik ya. Kembali cantik ya. Jadi ini adalah poin-poinnya. Jadi kalau seandainya itu ada kebocoran kan, kalau di atas plafon itu kan banyak instalasi listrik dan sebagainya. Oh iya, itu juga salah satu. Jadi kalau bocor sedikit kita bisa tahu, dan ketika tahu oke, di titik ini bocor, maka kita bisa ngecek gitu kan. Lebih safety lah untuk kita juga ya. Terutama rumah yang atasnya langsung genteng, jadi ada apa-apa, ada tingkat kebocoran bisa tahu. Ini juga termasuk ini isu yang sering kita lihat lah di TV yang amit-amit bocor sedikit kena kabel, konsleting, ya nanti ujung-ujungnya merembet ke yang lain-lain sih Mbak itu. Kalau hanya bocor aja mungkin ya masalah kecil lah, tapi ada masalah besar di kemudian hari yang memungkinkan kita, ya itu yang kita hindari seperti yang Mbak Ana jelasin tadi sih. Benar. Selain ini udah kita tahu lah keunggulannya gipsum gitu, dan tadi Pak Menong sempat menyinggung sedikit kita menyediakan beberapa jenis gipsum kan gitu ya. Jayapot tuh punya unggulnya, Jayapot tuh punya berbagai jenis gipsum, tidak hanya gipsum yang dipakai umum lah seperti itu. Salah satunya sih yang kemarin sempat ditanyain beberapa customer itu, kalau mau buat studio gitu kan, biasanya gitu kan, ini lagi musim banget orang buat studio gitu kan. Terus banyak sih yang kayak gitu. Nah salah satu ininya tuh Jayapot punya nih, langsung tanya aja sama Pak. Ya menarik ya, kita nggak bisa pungkiri di masa pandemi kayak gini orang-orang banyak yang perlu hiburan gitu kan, tempat-tempat tertentu yang memang dia seperti yang Mbak Ana bilang tadi, ada studio, barangkali yang untuk main band, untuk karaokean. Jadi kita pun menyediakan itu Mbak, kita pun ada. Jadi produk yang dia menahan suara agar suara di dalam ruangan itu tidak keluar, dan juga suara dari luar pun tidak masuk ke dalam seperti itu. Nah itu kaitan dengan papan akustik ya. Untuk jenis akustik kita ada sound stop, fungsinya seperti saya bilang tadi, dan lalu biasanya dikombinasikan dengan Jayabel. Jadi Jayabel ini lebih fokus ke atau fungsinya lebih ke menyerap suara lalu dipantulkan kembali sehingga tidak bergema gitu. Itu sih. Ya mungkin saya bisa lanjut aja ya beberapa
papan yang kita punya selain yang papan standar tadi, Jayapot Citrox dan Indoboard, lalu akustik juga jenis technical board akustik yang seperti saya jelaskan tadi ada Soundstop dan Jaya Bear. Lalu kemudian untuk ruangan yang ini nih yang menahan panas kita juga punya, ada heat stop dan juga untuk yang lebih mengarah ke safety gitu kan, papan yang tahan api gitu, entah itu sejam atau 2 jam seperti itu, fire stop. Lalu berikutnya papan impact stop, lebih ke papan yang memang didesain untuk durable, lebih tahan terhadap misalkan benturan dan lain-lainnya. Seperti itu sih Mbak. Nanti mungkin di podcast berikutnya kali ya. Karena kalau kita menjelaskan ini lebih panjang lagi sih kalau kaitan dengan produk, karena yaitu dia tadi kita berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan konsumen. Jadi kita nggak hanya menjadikan papan yang standar saja, melainkan juga technical board gitu, yang dibagi dalam 4 lini produk tadi, seperti itu sih Mbak. Ya, betul. Ya. Kalau dibahas tadi itu benar-benar ada yang untuk tahan api, untuk suara. Juga Satu lagi Mbak. Ada satu lagi kayaknya iya. Ada untuk ruangan yang punya tingkat kelembapan yang lebih tinggi. Kelupaan nih, saking banyaknya produk Jayapot nih. Ya itulah. Itu salah satu keunggulannya Jayapot. Jadi kalau biasanya kamar mandi itu miliknya papan. Ada, kita punya Mbak. Ini wet area optimum dan wall stop satu lagi. Ya. Jadi itu adalah papan gipsum yang memang direkomendasikan lah ketika di daerah-daerah yang lebih lembab gitu ya. Oke, kalau kita bicara tentang beberapa produk ini dan banyak produk ini, sebenarnya Jayapot sendiri gimana sih tipsnya sih sebenarnya? Ini tanya tips bisa tetap eksis di era pandemi ini. Kita tahu pandemi ini sudah berapa tahun, sudah mau anniversary keberapa ini si pandemi, dan si Jayapot ini tetap eksis nih, orang tetap nyari gitu loh. Apa sih yang membuat eksis tetap si Jayapot sendiri? Ya. Kita menyadari sih Mbak, memang pandemi sangat memukul kita ya, artinya saya pikir gak cuma kita, produk-produk lain juga, semua bidang, tidak hanya material bangunan. Kalau dari kita sih kita akhirnya juga menyesuaikan dengan kondisi seperti ini, yang tadinya produk sentris nih, kita menyediakan produk, kita hanya memikirkan formulasi produk. Akhirnya kita berpikir, oh iya ya, pendekatan ke customer ini harus kita lebih intens lagi gitu. Makanya dari kita awalnya produk sentris, kita sekarang ini lebih ke customer sentris seperti itu. Nah ini kita terus maintain bagaimana dengan customer juga tidak hanya toko. Walaupun saya di retail tidak hanya toko, tapi juga ke beberapa aplikator. Lagi-lagi ya ini kaitan dengan bagaimana kita mengedukasi lah mereka gitu, tentang produk kita, produk yang berkualitas, produk papan gipsum. Dan kita juga walaupun kita jadi pionir mungkin ya di Indonesia sebagai perusahaan papan gipsum pertama di Indonesia, ya kita tetap menyadari ya kita perlu pendekatan itu secara berkelanjutan sih. Kaitan dengan itu juga komplain. Untuk komplain ya saya siap sedia selalu ketika memang ada komplain, walaupun sejauh ini nggak ada ya, syukurnya nggak ada sih, produk kita jarang banget atau bahkan tidak ada untuk komplain itu. Dan kita punya wadah, kita mewadahi customer untuk bisa menyampaikan masukan-masukan untuk kita, jadi untuk improvisasi juga ke depannya, seperti itu sih Mbak. Kita maksimalkan semaksimal mungkin, walaupun ada komplain itu tidak langsung kayak aduh apa sih dilupain gitu ya, jadi ini tetap diterima dan sebagai bahan evaluasi saya buat ini juga pembelajaran juga buat saya. Jadi kalau ada komplain kita selalu terima kayak gitu ya Pak ya. Terus, ya nggak hanya terima sih, kita pun layani seperti apa ya kan. Dan saya pernah lah menghadapi yang seperti itu ya, akhirnya kita layani. Bentuknya macam-macam, apakah kita bisa mengganti juga gitu kan, kalau memang yang penting ya itu tadi
kita pun juga perlu kerjasama dari pihak aplikator tentang tata cara pemasangan gipsum yang betul gitu kan. Ya ini saya atau kita dari Jayabot tentunya nggak bekerja sendiri sih, kita perlulah. Makanya dulu nih sebelum pandemi ya kita kadang sering ngadain acara gathering, ngobjay, ngobrol bareng Jayabot atau ngopi gitu. Namun memang untuk sekarang ini ya kita harus menyesuaikan lah, karena tidak boleh kumpul terlalu banyak orang kan. Betul. Jadi model-model seperti ini yang mungkin kita bisa maksimalkan dulu gitu. Ya terima kasih lah untuk Putra Jaya Mandiri yang memang mewadahi gitu. Ini salah satu yang bisa kita lakukan untuk memberikan informasi ke customer kita, khususnya di area Bali. Gitu. Jadi kalau Jayabot sendiri sih karena mewadahi semua ini dan banyak proyek juga yang sedang dan telah selesai dikerjakan oleh Jayabot sendiri. Jadi beberapa produk. Jadi kalau boleh Pak Monang juga sharing itu adalah penanganan proyek-proyek apa yang telah diselesaikan oleh Jayabot atau bahannya itu sebenarnya itu pakai Jayabot loh tentang ininya gitu. Oh iya, ini ya kita kalau untuk di Bali ini banyak lah ya, barangkali saya perlu lihat catatan ada beberapa proyek di Bali yang pakai produk kita. Jadi itu ada di Lavaya di Benoa, lalu Hotel Tribe, kemudian di Ubud ada Solis Campella, dan tentunya tidak hanya hotel dan villa ataupun hunian, tapi juga rumah sakit RSUD Mangosade Bado, rumah sakit Payangan itu juga mempercayakan produknya sama kita gitu sih. Itu apa ya, memang perlu lagi ke depannya kita maksimalkan lagi gitu, seperti itu. Sebenarnya banyak, cuma banyak ya, saking banyak, tapi banyak rumah sakit yang memang beberapa hal yang memang khusus untuk rumah sakit dan sebagainya itu yang membutuhkan memang produknya Jayabot dan tidak ada di brand lain juga. Betul. Gitu. Ya ini beberapa contoh aja ya, artinya barangkali mungkin ada beberapa customer yang penasaran bagaimana hasilnya gitu kan, bisa mampir ke atau melihat ke tempat-tempat yang saya sebutkan tadi gitu, untuk melihat lebih jelasnya, lebih langsungnya. Tapi kita juga tidak lupa bahwa kita ada customer tuh, toko-toko kecil gitu kan yang disupport oleh toko PJM. Nah di situ tentunya kita menyadari ya mereka loyal dengan produk kita, tentu kita harus maintain juga gitu. Kita berikan reward itu juga macam-macam, dari voucher ya sampai kemudian pemberian logam emas mulia misalkan gitu. Nah ini salah satu bentuk perhatian kita gitu kan. Tidak hanya itu, kita lagi-lagi ketika khususnya saya nih yang visit ke toko-toko, saya akan dengarin masukan atau apapun lah dari mereka untuk kelanjutan Jayabot khususnya di pasaran di Bali, seperti itu Mbak. Oke. Benar-benar. Jadi semua selain promo juga yang ada di ini, terus menjalin hubungan baik. Di era pandemi ini memang menjalin hubungan baik, relasi yang baik itu juga perlu, dan ketika ada komplain tidak hanya mentok hanya dikomplain diterima, tapi juga dibuat evaluasi dan dilihat ini yang kesalahan itu memang dari cara pemasangan atau memang dari produknya yang tidak tepat di sana kan gitu kan. Biasanya kan orang main pasang aja gitu kan karena kurangnya edukasi nih. Jadi kita sama-sama belajar untuk mengerti bahwa kalau seperti ini tuh penanganannya jadinya butuhnya gipsum yang seperti ini. Terus nggak lupa juga banyak toko retail nih, kalau mau lihat contohnya ya, kalau di toko-toko retail tuh kayaknya banyak brand-brand toko retail yang biasa kalian belanja gitu, di sana atapnya itu juga pakai Jayabot, bener nggak sih? Iya, beberapa lah. Ada juga minimarket, ya kan? Nggak perlu sebut merek lah ya. Jadi bisa dilihat, kayak gini gitu. Jadi produknya Jayabot tuh memang benar-benar dipakai luas gitu. Iya, ini kaitannya juga sistem rangka ya. Jadi kita nggak hanya jual produk papan gipsum. Nah,
Kalau kaitan dengan Bihua tadi, ada tuh dia punya rangkanya tersendiri, T24 expose grade. Jadi dari sini kita tahu kan, saya tekankan kita juga nggak hanya menjual papan gypsum juga, tapi sistem rangka BMS, boral metal system gitu. Cuman memang kita perlu effort lagi lah untuk sosialisasi kali ya, mengedukasi. Jadi kita nggak hanya produk papan, sistem plafon juga ada, sistem partisi juga kita sediain, dan kornis kompon juga gitu. Kornis kompon kita lagi coba untuk supaya lebih masif lagi di pasaran. Seperti itu sih Mbak Ana. Jadi kalau di Jayabot tuh sudah mau dari start sampai finishnya di plafonan tuh sudah ada dan lengkap gitu ya. Jadi kalau kalau bingung cari ini bisa ke toko retail kita. Jadi kalau ke toko retail kita pasti jelasin banget produk-produknya Jayabot. Karena kebetulan kita sendiri adalah distributor resminya Jayabot yang ada di Bali. Jadi kalau mau cari produk-produk bisa produk-produk Jayabot ya, dan mau tahu sebenarnya keunggulannya apa, kelemahannya apa, atau cocoknya bangunan saya seperti apa, itu ada di toko retail kami nyediain kok itu informasi itu, kita open juga. Jadi kalau atau mungkin di jalan ketemu sama Pak Monang bisa tanya langsung gitu ya. Tapi ini Mbak, dari kita juga di tiap-tiap toko biasanya kita coba tawarin ke pemilik toko gitu. Kita naruh kok juga beberapa cutting sampel kita yang kecil-kecil itu. Jadi customer nggak perlu tuh melulu harus ke toko, kadang-kadang ya bisa juga kita kan harus proaktif ya, nemuin customer bahkan ya di mana tempat gitu. Jadi bisa lihat langsung dengan potongan kecil gitu. Gitu. Selain itu nih, ini pertanyaan yang mungkin basic banget ditanyain sama customer. Mbak, papan saya kok tiba-tiba melengkung ya, gitu kan? Atau gimana sih sebenarnya cara penyimpanan papan gypsum yang baik gitu? Jadi kan kayak saya masih butuhnya nanti masih seminggu Mbak, tapi kok tiba-tiba udah melengkung? Apa dia emang harus ditaruh di tanah langsung? Apa harus dikasih palet? Dan gimana cara ininya sih Pak? Kayak penanganannya, sebenarnya penyimpanannya gitu loh, biar ketika masih pengerjaan rangka dia tidak bermasalah gitu papan gypsum. Ya, oke. Mungkin saya bisa mulai dari toko dulu ya. Jadi sekalian kasih saran nih ke toko-toko yang kerja sama kita. Untuk ngangkat papan gypsum itu ya kalau bisa sih harus hati-hati. Paling nggak ada 2 orang yang angkut. Walaupun memang kadang banyak juga tuh, saya nggak memungkiri lah ya, banyak yang dia bawa sendirian gitu. Tapi untungnya papan kita ya lagi-lagi karena kualitasnya bagus, relatif lebih kuat gitu. Tapi saya juga tetap nggak rekomendasikan, tetap harus di-handle sama 2 orang. Lalu kemudian untuk penyimpanan sebisa mungkin disimpan di ruangan yang tidak terlalu lembab gitu. Tidak terlalu lembab. Jadi menghindari kemungkinan tumbuh jamur dan lain-lainnya seperti itu kan. Lalu berikutnya ketika penyimpanan itu juga harus disediakan palet tuh, paling nggak ada 4 palet itu yang menopang papan gypsum itu, ya kan. Kita kalau untuk papan gypsum yang ukuran ketebalan 9 mili itu kan ada 110, jadi satu tumpuan itu 110 ya, ini untuk level distributor kali ya. Jadi atau mungkin toko-toko besar juga, level toko-toko besar itu tumpuan itu maksimal kalau bisa ya cuma sampai 4 aja. 4 tumpuan itu sih rekomendasi dari kita. Dan selanjutnya apa ya itu sih hindari juga gesekan yang terlalu ekstrim. Jadi waktu pas narik ya sebisa mungkin kalau bisa diangkat sedikit lah gitu. Jadi supaya kertasnya itu tidak gulung, tidak rusak. Itu banyak juga sih kejadian gitu. Berarti itu ya, jadi salah satu triknya itu tips-tipsnya yang dikasihkan Jayabot tuh salah satunya adalah jangan ditaruh di tempat yang lembab. Pas gypsum terus ditaruh di samping kamar mandi kan ya nggak nyalain gypsumnya, memang penempatannya yang salah. Terus kayak dia memang harus palet, jadi diusahakan jangan langsung di lantai, jadi harus ada paletnya. Dan setiap kalau papan gypsum yang 9 mili setiap 110 diberi palet kembali ya, jadinya ya tidak langsung ditumpuk sampai tinggi gitu, yang mengakibatkan itu bisa jadi lembut itu tadi kan.
Oke, setelah perbincangan ini, terima kasih sekali Pak Monang sudah mau berkenan di podcastnya Toko PJM. Terima kasih atas kehadirannya. Tapi kalau boleh nih, saya dari pihak Jayaport ya, tentunya juga berterima kasih untuk Toko PJM ya, karena sudah mewadahi kita paling tidak harapannya dengan perbincangan kita barusan itu bisa mengedukasi yang menonton, khususnya kawan-kawan kita aplikator, kemudian toko-toko di wilayah Bali secara khusus dan Indonesia secara umum kayak gitu ya. Lalu kemudian saya juga terima kasih lah PJM dari historinya ya, dari historinya dengan kita yang boleh dibilang kurang lebih 5 tahun kita berpartner ya, PJM sebagai distributor. Mudah-mudahan kita tetap akan terus berlanjut, berkesinambungan untuk mengembangkan produk kita Jayaport ya kan di wilayah Bali. Seperti itu sih. Sukses terus buat PJM dan ya pokoknya terima kasih ya. Nanti sampaikan salam sama Pak Willy ya. Siap, orang yang selalu di belakang layar PJM ya. Jadi berterima kasih juga yang sudah di belakang layar yang tidak terlihat ini, Iya, tapi aksesnya begitu luar biasa. Ya. Terima kasih udah nyaksiin podcast kita dari awal sampai akhir. Semoga ini bisa ngedukasi rekan-rekan semuanya ya. Terima kasih, dadah. Coba.